Dalam waktu singkat, Squid Game token ini melesat hingga 83.000% dengan market cap 2,168 triliun US dollar. Namun apa yang terjadi? Dalam sekejap berikutnya, token ini langsung turun jadi nol. Sobat Akela, beberapa hari yang lalu saya mau upgrade VGA Card untuk mendukung kegiatan streaming saya ini. Lalu saya teringat di tahun 2021 ketika mining crypto lagi booming, saya juga sempat mau upgrade VGA Card. Nah, saat itu saya mencari VGA Card Nvidia RTX 3060 Ti yang memang lagi laris banget di pasaran. Saya sempat cari via online maupun menelpon beberapa kenalan saya yang berdagang komputer. Tapi saya kesulitan sekali untuk mendapatkan VGA Card tersebut. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan kripto atau mining, tentunya tahu bahwa VGA Card sangat penting dalam menjalankan perhitungan blockchain yang pada saat itu masih mining kripto dengan mekanisme konsensus proof of work. Ketika saya telepon beberapa teman yang menjual komputer dan aksesorisnya, beberapa bilang, "Kosong Pak Hari, dari sononya saya nggak ada barang." Atau ada yang bilang, "Supplier saya nggak jual." Atau kalau jual harganya mahal sekali, saya nggak berani ambil. Tapi menariknya ada satu teman saya yang ngomongnya gini, "Dari bandarnya saya nggak dapat barang." Dan saya sempat berpikir, loh kok VGA Card aja ada bandarnya? Berarti semua barang yang dijual ini pada dasarnya ada bandarnya. Kalau kita lihat pengertian bandar sendiri dalam KBBI, itu artinya adalah orang yang bermodal dalam perdagangan dan sebagainya. Atau tengkulak. Jadi sebenarnya dalam perdagangan apapun, mau buah-buahan yang ada di toko buah sampai alat elektronik paling canggih, pada dasarnya semua itu ada pedagang besarnya. Coba Sobat Akela pikirkan, ada nggak satu barang yang nggak ada pedagang besarnya? Dari pedagang besar ini, kemudian barang tersebut mengalir ke pedagang grosir, eceran, bahkan ke toko-toko retail dan sampai ke tangan konsumen. Nah, kalau gitu kita kembali ingat pelajaran zaman SMA mengenai ekonomi. Sebenarnya hal ini dikenal dengan istilah rantai distribusi. Ada dua hal yang secara umum mempengaruhi terbentuknya harga dalam rantai distribusi ini. Yang pertama adalah makin panjang rantai distribusi tersebut, tentunya makin mahal pula harga yang akan diterima oleh konsumen akhir. Hal ini wajar karena dalam setiap titik rantai distribusi ada profit atau keuntungan yang diambil oleh pedagang tersebut. Hal kedua yang menarik adalah banyaknya pelaku pasar atau pihak pembeli atau penjual dari barang tersebut. Saya kasih contoh sebagai berikut. Ini adalah contoh rantai distribusi. Jadi barang dari si pedagang besar untuk sampai ke konsumen akhir bisa lewat mana-mana aja. Bisa mulai dari yang panah merah, hitam, atau coklat, dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau si pedagang besarnya hanya satu aja? Sekarang semua barang harus dibeli dari jalur supply yang anak panah merah tersebut. Artinya kalau kita sebut saja yang ini adalah pedagang A, maka tentunya si pedagang A ini punya kuasa yang sangat besar untuk menentukan harga. Lah jelas, soalnya mereka gak bisa beli barang tersebut ke orang lain. Jadi harga akan sesuai kemauannya si A. Kalau dia bilang harga naik, ya naik. Kalau dia bilang harga turun, ya turun. Ini dikenal dengan nama pasar yang monopoli. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Kalau pembelinya cuma satu, ayo kita lihat. Nah, kalau seperti ini mau seberapa banyak sumber barangnya, pembelinya cuma ada satu. Si konsumen akhir, sebut aja Z.
Kalau pasarnya seperti ini, maka sekarang kebalikan. Jadi yang bisa menentukan harga adalah si Z atau konsumennya. Mereka gak bisa jual barangnya ke tempat lain. Yang pakai barang itu cuman Z. Jadi ya harganya nurut aja sama Z. Dia bilang naik, ya naik. Dia bilang turun, ya turun. Pasar seperti ini disebut pasar yang monopsoni. Bisa juga sebenarnya pembelinya banyak, tapi mereka kompakan bersatu menentukan harga. Nah, istilah kerennya adalah kartel. Jadi mereka bersatu supaya bisa menentukan harga bersama-sama. Dalam dunia ekonomi, kedua kegiatan ini baik monopoli atau monopsoni, termasuk juga kartel dalam hal tersebut sangat merugikan. Karena tidak bisa menciptakan keseimbangan harga yang benar sesuai penawaran dan permintaan. Harga hanya dikontrol oleh pihak-pihak tertentu saja. Karena itu di Amerika ada undang-undang yang mengatur tentang kegiatan ini oleh FTC atau Federal Trade Commission dalam undang-undang yang disebut Antitrust Law dan Sherman Act yang mengatur tentang kartel. Kalau di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, oleh karena itu yang diharapkan adalah pasar yang pembeli dan penjualnya banyak. Semakin banyak, semakin baik. Karena artinya masing-masing pihak akan berusaha memberikan harga terbaiknya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana di pasar modal itu sendiri? Kalau praktek monopoli dan monopsoninya itu kan jelas dilarang. Tapi bagaimana kita bisa tahu suatu pasar, barang, atau efek, atau komoditas, dan sebagainya itu bagus mekanisme harganya? Cara paling sederhana adalah dengan mengacu ke indeks utama pasar tersebut. Untuk market US sendiri, dari 7.000 saham sudah dipilihkan 500 saham unggulan yang masuk dalam indeks S&P 500. Dan ada juga 100 perusahaan teknologi yang masuk dalam Nasdaq 100. Di Indonesia sendiri juga ada pengelompokan yaitu LQ45 dan Kompas 100. Atau bagi yang syariah itu biasanya mengacu ke ISSI. Di pasar forex sendiri, mata uang besar dikumpulkan dan dibandingkan ke US dollar menjadi US dollar index yang terdiri dari euro, Swiss franc, Japanese yen, Canadian dollar, British pound, dan Swedish krona. Nah, bagaimana kalau kripto? Oke, kripto ada yang disebut dengan nama Crypto Index 10 yang terdiri dari BTC, ETH, USDT, XRP, BNB, USDC, Cardano, Solana, Doge, dan Tron. Cara kedua adalah dengan melihat perputaran atau omset atau value transaksi dari efek tersebut. Makin besar rata-rata nilai transaksi harian suatu efek, maka makin efisienlah pasar atau harga yang terbentuk. Nah, tapi Pak Hari bisa nggak ya kalau saham itu yang jual beli adalah teman-temannya sendiri sehingga terlihat bahwa perputarannya besar. Nah, yang semacam ini ada istilahnya sendiri. Ada yang tujuannya untuk meningkatkan volume transaksi sehingga nampak bahwa aset tersebut memiliki volume likuiditas yang tinggi. Biasanya banyak dilakukan di dunia kripto oleh crypto exchange dan dikenal dengan istilah wash trading. Ada juga di bursa saham yang ditujukan untuk membuat harga suatu saham jadi naik atau turun, bahkan membentuk suatu pola harga tertentu, alias kalau di bursa saham dikenal dengan istilah menggoreng saham. Hal ini dalam pasar modal dikenal dengan istilah cornering, yaitu transaksi semu antara pihak-pihak yang terafiliasi sehingga terciptalah kesan seolah-olah transaksi tersebut mengakibatkan harga naik atau turun atau ramai transaksinya. Di bursa komoditas pun ada kejadian serupa, tapi ini sudah lama sekali.
Salah satu kasus yang terkenal di Amerika yaitu pada tahun 1869 oleh J. Gould dan James Fish yang melakukan cornering di pasar emas gold yang menyebabkan terjadinya Black Friday, di mana pada tanggal 24 September 1869 harga emas turun dari $160 per troy ounce menjadi hanya $138 per troy ounce. Sedikit di atas harga emas waktu mereka mulai aksi cornering mereka, yaitu $132,5 pada 1 September 1869. Atau baru-baru ini yang terjadi di India dan sempat dibahas oleh Presiden Jokowi mengenai Adani Group. Kejadian ini bermula ketika Hindenburg Research merilis laporan bahwa Adani melakukan manipulasi saham dan penipuan akuntansi selama beberapa dekade terakhir. Akibatnya harga saham-saham dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Adani Group tersebut rontok. Konglomerasi India tersebut bahkan mengalami kerugian hingga 1.800 triliun dari penurunan harga sahamnya. Saya pernah mengulas mengenai hal ini pada video yang ini. Anda bisa simak videonya di link tersebut. Di Indonesia sendiri, masalah manipulasi pasar pernah diungkapkan dalam persidangan kasus korupsi dana pengelolaan investasi PT Asabri Persero dan PT Asuransi Jiwasraya Persero yang melibatkan oknum HH dan BT. Karena cornering dan transaksi semu sangat merugikan masyarakat umum, maka di Amerika sendiri ada lembaga khusus yang mengurusi hal tersebut, yakni SEC atau Security Exchange Commission untuk pasar modal dan CFTC atau Commodity Futures Trading Commission yang keduanya merupakan lembaga federal dan diatur pembentukannya melalui Undang-Undang Security Exchange Act of 1934 dan Commodity Futures Trading Commission Act of 1974. Kalau di Indonesia, pengawasan terhadap bursa saham dilakukan oleh OJK, sedangkan untuk pasar komoditas dan kripto di bawah Bapepti. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Dalam banyak kasus mengenai perdagangan semu dan manipulasi harga, biasanya investor retail lah yang banyak dirugikan. Namun menariknya, ada juga satu kejadian di mana para investor besar atau para gajah ini dikalahkan oleh semut. Mau tahu ceritanya? Oke, gini. Kita tahu memasuki tahun 2020, ini kan ada pandemi sehingga banyak di lockdown. Masyarakat dunia terpaksa mengurung diri di rumah karena pandemi COVID-19. Akibatnya, hampir semua toko terpaksa tutup. Dan ada sebuah toko game di Amerika yang sebenarnya jauh sebelum pandemi, toko ini sudah sangat ketinggalan zaman. GameStop namanya. GameStop ini sesungguhnya adalah bisnis yang sudah terdisrupsi oleh marketplace game online. Zaman sekarang, orang beli game itu sudah bukan beli DVD atau Blu-ray game di toko, tapi download langsung ke Microsoft Store kalau mainnya Xbox atau ke PS Store kalau PlayStation. Dan kalau pakai Nintendo, ya ke Nintendo Store. Ketika terjadi pandemi, hedge fund melihat GameStop ini sebagai peluang untuk di short sell. Ada bisnis ketinggalan zaman, sekarang malah terpaksa lockdown dihantam pandemi. Namun apa yang terjadi? Bukannya turun, saham ini justru naik dari kisaran $5 per lembar
di tanggal 12 Januari 2021 menjadi $37 di tanggal 26 Januari, hanya selisih 5 hari. Dan keesokan harinya saham malah sempat naik ke level $95 dan keesokan harinya lagi bahkan sempat menyentuh $120 sebelum ditutup di level $48,4 per lembar. Kenaikan harga saham GameStop atau GME pada tahun 2021 terjadi karena short squeeze pada saham GME, di mana investor retail yang aktif berkomunikasi melalui media sosial beramai-ramai menggunakan uang stimulus yang mereka terima guna membeli saham GME melawan posisi short atau jual dulu yang dilakukan oleh para hedge fund yang memprediksi kebangkrutan GME. Oke, bagi yang belum paham, posisi short di saham Amerika adalah posisi menjual saham terlebih dahulu dengan meminjam sahamnya orang lain, dan jika harga saham tersebut turun, maka si penjual atau tradernya akan membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih murah untuk dikembalikan ke pemilik saham yang dia pinjam. Nah, pada kasus GME ini, alih-alih harganya turun karena banyaknya investor retail yang membeli saham tersebut, membuat harganya justru naik dahsyat. Kenaikan harga saham ini membuat hedge fund yang memiliki posisi short terhadap saham GME tersebut jadi rugi, sehingga mereka perlu membeli kembali saham GME pada harga yang jauh lebih tinggi untuk dikembalikan ke pemilik saham dan menyetop kerugiannya alias stop loss. Akibatnya adalah semakin banyak yang membeli saham GME, maka tambah naiklah harganya, sehingga dalam waktu 2 minggu saja harga saham GME ini naik hingga 1.500%. Pembelian GME beramai-ramai oleh investor retail diawali dengan postingan di Reddit di forum Wall Street Bets oleh Keith Gill. Bahkan saking dahsyatnya kenaikan harga saham GME sampai hedge fund Melvin Capital ini mengalami kerugian hampir $7 miliar dan akhirnya bangkrut, gajahnya yang bangkrut. Keith Gill sendiri sempat dipanggil oleh Kongres dan diselidiki mengenai hal ini, termasuk apakah ada pelanggaran undang-undang pasar modal yang dilakukan. Secara sederhana, Keith Gill membandingkan hal yang dilakukan olehnya di forum Reddit dengan obrolan santai sesama investor di warung kopi. Dan dia akhirnya dinyatakan tidak melakukan kesalahan apapun. Oke, bagaimana dengan Forex? Nah, ada satu kejadian legendaris di mana George Soros hampir membuat bangkrut pemerintah Inggris ketika dia melakukan short selling pada pound sterling di tahun 1992 dan membuat Bank of England mengalami kerugian 3,4 miliar British pound. George Soros sendiri memperoleh keuntungan sekitar 1 miliar British pound dari aksinya tersebut. Kalau pasar kripto gimana? Apa ada aksi goreng-menggoreng juga? Oke. Apa yang terjadi di dunia saham, komoditas, bahkan forex itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang terjadi di pasar kripto. Kripto punya jurus goreng-menggoreng yang jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan, dan jauh lebih kejam. Namanya rug pull. Pengen tahu ceritanya? Oke, gini. Beberapa waktu yang lalu, di tahun 2021, saya ketemu satu film seri drama Korea di Netflix yang sangat unik dan pada saat itu sangat viral. Ceritanya ada 456 orang yang join suatu permainan yang ekstrim. Mereka harus saling membunuh satu sama lain. Saya sempat nonton sebentar, namun saya dan istri kurang sesuai dengan selera kami, jadi saya tidak lanjutkan. Film ini judulnya Squid Game. Sejalan dengan viralnya film tersebut, pada bulan Oktober 2021 ada sebuah website yang meluncurkan token Squid Game yang diklaim akan digunakan untuk play to earn game oleh developernya. Dalam waktu singkat, Squid Game token ini melesat hingga 83.000% dengan market cap 2,168 triliun US dollar. Namun apa yang terjadi? Dalam sekejap berikutnya, token ini langsung
turun jadi 0. Jadi perhatikan ya, bukan crash lagi ya guys. Dari naik 83.000% langsung turun jadi 0. Di mana Squid Game-nya sendiri memang tidak pernah dibuat. So, dari pembahasan saya tadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pemain besar atau pemilik modal besar di pasar saham atau capital market itu selalu ada. Tapi apakah artinya si pemodal besar ini selalu bisa mempengaruhi harga dan selalu untung? Dan pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menghindari risiko yang tercipta akibat aksi goreng-menggoreng, bahkan yang paling parah rug pull itu. Hanya ada 2 jalan. A. Dengan menjadi intelligent investor alias investor cerdas, yakni mereka yang berinvestasi hanya pada aset produktif dan mulai beli pada saat valuasinya undervalue. Atau B, dengan menjadi intelligent speculator alias trader yang trading berdasarkan tren, berdasarkan sebuah sistem trading kuantitatif yang sudah teruji secara statistik lengkap dengan risk management yang proper. Saran saya, Anda mau pilih A atau B, atau bahkan kalau saya malah dua-duanya. Saya investasi juga trading juga ada. Namun yang bahaya dan harus dihindari adalah sekedar ikut-ikutan apa yang lagi viral dan berharap untung besar dari situ. Benjamin Graham menyebut yang seperti ini sebagai unintelligent speculator alias spekulator kurang cerdas. Saya menyebutnya sebagai gambler. Khusus bagi Anda yang ingin belajar investasi ataupun trading di Bursa Efek Indonesia, Akela akan menyelenggarakan webinar Trading for a Better Living. Jadwal dan informasi selengkapnya silakan kunjungi www.tradingkilat.com. Tersedia 50 buah voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000. Kalau kripto, forex, dan saham Amerika gimana? Silakan kunjungi website www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Anda juga bisa gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pusaka Utama dan Alex Media Komputindo. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa.